Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jatiseno, NIM saya 1312542. Saya merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur. Ini foto saya. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah tutorial Cisco Fundamental 1, yaitu simulasi konfigurasi standar iOS pada router menggunakan Cisco Packet Tracer Student. Sebagai berikut. Yang akan kita lakukan: pertama, memberikan nama pada router. Kedua, membuat line konsol dan line virtual terminal yang menghubungkan router ke komputer atau sebaliknya. Yang ketiga, memberikan keamanan pada router berupa memberikan password untuk line konsol dan line virtual terminal. Yang keempat, membuat password untuk berpindah dari mode user execute ke mode privilege execute yang terenkripsi pada router. Yang kelima, membuat banner. Dan yang terakhir, membuat startup configuration. Nah, untuk dapat melakukan hal-hal ini, kita membutuhkan suatu requirement. Ada dua. Yang pertama, komputer atau laptop. Yang kedua, software Cisco Packet Tracer Student. Bila sudah terpenuhi, aktifkan software Cisco Packet Tracer Student-mu. Nah, ini merupakan software Cisco Packet Tracer Student. Yang paling atas merupakan menu bar, lalu di bawahnya ada toolbars, dan ini merupakan lembar kerja yang bisa kita gunakan. Di sampingnya ada toolbar yang bisa kita gunakan. Lalu di bagian pojok kiri bawah terdapat device-device yang dapat kita gunakan. Ada router, switch, hub, kemudian wireless device, dan juga koneksinya. Koneksi ini berupa kabel-kabel yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bawahnya ada end device seperti komputer, security, one emulation, custom made device, dan yang terakhir multi-user connection. Nah, di sebelahnya ini terdapat detail-detail device-nya, seperti detail router, detail switch, detail hubs, detail wireless device, detail connection-nya berupa kabel-kabel yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan, dan juga detail dari end device yang bisa kita gunakan sesuai kebutuhan. Nah, langsung saja kita lakukan simulasi yang pertama. Yang pertama, kita akan memberikan nama pada router yang digunakan. Pilih pada bagian device, klik router. Kemudian pilih router 1841. Kemudian klik pada lembar kerja yang kita gunakan. Nah, kita berhasil membuat router 0, yaitu router yang kita gunakan. Untuk melihat jendela konfigurasinya, kita klik kiri 2 kali. Pada jendela konfigurasi router 0 terdapat 3 buah jenis konfigurasi. Yang pertama, konfigurasi fisikal. Yang kedua, konfigurasi logikalnya. Dan yang ketiga merupakan konfigurasi dalam bentuk CLI. Nah, untuk dapat melakukan konfigurasi, terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa router yang kita gunakan aktif, yang ditandai dengan tombol warna hijau. Seperti ini. Kemudian, kita akan menggunakan CLI untuk melakukan konfigurasi. Seperti gambar berikut ini. Nah, kita telah terhubung pada CLI pada konfigurasi router 0 yang kita gunakan.
lalu enter. Nah, kita berhasil masuk ke mode user execute. Pertama, kita akan memberikan nama pada router yang kita gunakan. Tetapi kita harus berada pada mode global execute untuk dapat melakukannya. Dengan cara ketik enable. Ini merupakan perintah yang digunakan untuk masuk ke mode privilege. Kemudian enter. Nah, kita telah masuk ke mode privilege execute. Untuk dapat masuk ke mode global execute, kita ketikkan configure terminal, lalu enter. Nah, kita berhasil masuk ke mode global execute. Untuk melakukan pemberian nama pada router yang digunakan, kita ketikkan hostname spasi nama pada router yang kita inginkan. Misalkan saya akan memberikan nama pada router 0 yang digunakan dengan nama Seno 01. Kemudian enter. Nah, secara langsung nama router yang tadi kita gunakan, yang tadinya merupakan router secara basic, akan langsung berubah menjadi Seno 01 namanya. Kita telah berhasil memberikan nama pada router yang digunakan, yaitu router Seno 01. Kemudian kita akan membuat line console dan juga line virtual terminal. Untuk dapat membuat line console, kita ketikkan line console nol. Line console merupakan perintah yang digunakan untuk membuat suatu line console, dan 0 merupakan line console yang kita gunakan dengan indeks yang pertama dimulai dari angka 0, lalu enter. Nah, kita telah berhasil membuat line console 0. Nah, untuk memberikan keamanan pada line console yang kita gunakan, ketikkan password spasi password yang kita inginkan. Misalkan saya ingin memberikan passwordnya yaitu kusi 13, lalu enter. Password merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan password pada line console, dan passwordnya yang digunakan adalah kusi 13. Kita harus mengingat password dari line console ini, jangan sampai salah menggunakannya. Lalu untuk mengaktifkan password pada line console ini, kita ketikkan login, enter. Nah, kita telah berhasil memberikan keamanan pada line console yang kita gunakan. Kemudian kita membuat line virtual terminal. Ketik line VTY spasi 0 spasi 4. Line VTY merupakan perintah yang digunakan untuk membuat line virtual terminal. 0 merupakan line virtual awal dan 4 merupakan line virtual akhirnya. Dengan kata lain, kita memiliki 5 buah line virtual, yaitu line virtual 0, line virtual 1, line virtual 2, line virtual 3, dan line virtual 4. Total ada 5 buah line virtual, di mana kegunaan dari tiap-tiap line virtual digunakan untuk dapat melakukan telnet untuk SSH yang masuk ataupun yang keluar dari router yang digunakan. Bila sudah,
enter. Untuk memberikan keamanan pada line virtual yang digunakan, ketik password spasi password yang kita inginkan, misalkan kusi 13, enter. Password merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan keamanan berupa password pada setiap line virtual, dan password yang digunakan adalah kusi 13. Memberikan password yang sama pada line konsol dan line virtual memang bukanlah hal yang paling baik, tetapi bagi kita yang merupakan pemula akan sangat efektif karena kita tidak pernah tahu kita akan mengakses line virtual mana. Oleh karena itu, bila kita menggunakan password yang sama dari tiap line virtual terminal yang digunakan dan juga line konsolnya, akan mempermudah kita dalam mengakses line konsol dan line virtual terminal yang kita gunakan tersebut. Untuk mengaktifkan password pada line virtual terminal yang kita gunakan, ketik login, lalu enter. Nah, kita telah berhasil memberikan keamanan berupa password pada line konsol dan line virtual terminal. Dengan passwordnya yaitu kusi 13. Kita harus mengingat password ini dengan baik. Bila sudah, kita ketik N, lalu disable. Kita masuk ke dalam mode user execute sekarang ini. Lalu yang pertama, kita memberikan nama router, sudah berhasil. Kemudian memberikan line konsol, membuat line konsol dan line virtual terminal yang menghubungkan router ke komputer atau sebaliknya, kita telah berhasil menggunakannya. Dan yang ketiga, memberikan keamanan pada router berupa memberikan password untuk line konsol dan line virtual terminal pun telah berhasil kita gunakan. Untuk yang keempat, membuat password untuk berpindah dari mode user execute ke mode privilege execute yang terenkripsi pada router, kita lakukan langkah berikut ini. Ketik pada end device yang kita gunakan, yaitu komputer. Lalu pilih generic yang pertama, lalu klik pada lembar kerja yang kita gunakan. Kita sekarang telah memiliki PC 0, yaitu PC yang akan kita gunakan atau komputer yang akan kita gunakan. Lalu untuk dapat menghubungkan dari komputer ini ke router yang digunakan, membutuhkan suatu koneksi. Klik pada device, lalu pilih connection, lalu pilih kabel berwarna biru. Ini merupakan kabel line konsol. Klik pada router, lalu pilih konsol, lalu arahkan dan klik pada komputer yang kita gunakan, lalu pilih RS232. Ini merupakan kabel serial, lalu klik. Kemudian untuk melihat jendela konfigurasi dari komputer yang digunakan, double klik kiri pada komputer yang digunakan. Akan muncul jendela konfigurasi dari komputer yang kita gunakan. Ada 4 buah menu yang terdapat pada jendela konfigurasi komputer. Yang pertama adalah konfigurasi fisikal, yang kedua konfigurasi logiknya, dan yang ketiga merupakan konfigurasi dari desktopnya, dan yang terakhir merupakan informasi dari software yang terinstall di komputer tersebut. Kita akan menggunakan desktop configuration, lalu klik terminal. Akan muncul terminal configuration.
kita tidak melakukan apapun pada terminal configuration, langsung saja kita klik OK. Nah, kita akan masuk ke jendela konfigurasi dari terminal yang digunakan berbentuk CLI. Nah, kita langsung masuk pada mode user execute. Untuk memberikan keamanan pada saat mengakses privilege execute, pertama-tama kita pastikan kita masuk ke mode privilege execute, ketik enable, lalu enter. Nah, kita telah masuk ke mode privilege execute. Untuk memberikan keamanan, yaitu memberikan password pada saat mengakses privilege execute, terlebih dahulu kita harus masuk ke mode global execute, ketik configure terminal, lalu enter. Nah, kita berhasil masuk ke mode global execute. Untuk memberikan password atau keamanan pada saat mengakses privilege execute, ketik enable spasi password spasi password yang kita gunakan. Saya menggunakan password semangat. Nah, enable password merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan password pada saat mengakses privilege execute mode, di mana password yang kita gunakan adalah semangat. Bila sudah, enter. Nah, kita telah berhasil memberikan password pada saat mengakses privilege execute. Untuk mengeceknya, kita harus berada pada mode exit. Pertama, kita masuk ke mode privilege execute, atau langsung saja. Nah, setelah kita masuk ke mode privilege execute, kita harus berada pada mode user execute, ketik disable, lalu enter. Nah, untuk keluar dari konfigurasi ini, ketik exit, lalu enter. Nah, untuk mengecek apakah password yang kita buat tadi telah aktif, kita klik enter. Nah, ini merupakan password yang diminta pada saat kita pertama kali mengakses router. Tadi kita telah membuat passwordnya, yaitu kusi13. Harus diingat bahwa passwordnya tidak akan muncul. Oleh karena itu, kita harus memasukkan passwordnya dengan benar, lalu enter. Kita telah berhasil masuk kepada konfigurasi terminalnya. Untuk masuk pada mode privilege execute, kita ketikkan enable, lalu enter. Nah, sistem akan meminta password yang digunakan untuk mengakses dari mode user execute ke mode privilege execute. Tadi kita telah membuat passwordnya, yaitu semangat, lalu enter. Nah, kita telah berhasil masuk ke mode privilege execute. Dengan demikian, kita telah berhasil membuat password untuk berpindah dari mode user execute ke mode privilege execute, yang sehingga router menjadi semakin aman. Kemudian, agar password pada privilege execute itu lebih aman lagi, kita harus mengenkripsi password tersebut. Caranya sebagai berikut.
Yang pertama, kita harus melihat dulu running konfigurasinya. Ketik show spasi running strip config, lalu enter, lalu spasi sampai kita menemukan konfigurasi dari router yang kita gunakan tadi. Nah, ini dia konfigurasi yang tadi kita buat. Ada line console 0 dengan password QC 13 dan juga line virtual terminal dengan password QC 13. Nah, di sini ada hostname Seno01. Ini merupakan router yang kita gunakan, dan enable password semangat. Ini merupakan password yang digunakan untuk berpindah dari mode user execute ke mode privilege execute. Di sini passwordnya masih bisa terlihat. Untuk dapat membuat password ini jadi sulit dilihat, harus dilakukan enkripsi. Caranya sebagai berikut. Ketik configure terminal, lalu enter. Nah, kita telah masuk kepada mode global execute, di mana untuk melakukan keamanan pada saat mengakses dari mode user execute ke mode privilege execute, kita harus masuk ke mode global execute untuk dapat melakukan keamanan tersebut, di mana password yang akan kita gunakan akan terenkripsi sehingga sulit untuk dilihat. Untuk melakukannya atau untuk melakukan enkripsi passwordnya, ketik enable spasi secret spasi password yang kita gunakan, yaitu QC 13. Mohon maaf, saya akan memberikan password pada yang pertama, yaitu password semangat. Nah, enable secret merupakan perintah yang digunakan untuk memberikan password secara terenkripsi sehingga sulit untuk dilihat, di mana passwordnya adalah semangat. Bila sudah, klik enter. Kita telah berhasil memberikan password yang terenkripsi pada saat mengakses dari user execute mode untuk berpindah ke mode privilege execute menggunakan password semangat yang terenkripsi sehingga sulit untuk dilihat. Untuk dapat memastikannya atau mengeceknya, ketik show spasi running strip config, lalu enter. Nah, kita salah memasukkan perintah pada CLI-nya. Kenapa salah? Karena untuk dapat melihat jendela konfigurasi yang sedang berjalan, kita harus masuk ke mode privilege execute. Ketikkan exit, lalu enter. Kita telah masuk ke mode privilege execute. Untuk mengecek konfigurasi berjalan agar kita bisa melihat apakah password
semangat yang kita gunakan telah terenkripsi atau belum, ketik show spasi running strip config lalu enter. Untuk dapat mengecek atau melihat apakah password pada saat akses user execute mode berpindah ke mode privilege execute, passwordnya telah terenkripsi atau belum, ketikkan show spasi running strip config lalu enter. Akan muncul sederet konfigurasi berjalan yang dibuat. Nah, di sini kita dapat melihat konfigurasi dari line konsol dan juga line virtual terminalnya. Untuk melihat apakah password pada saat akses user execute mode berpindah ke mode privilege execute telah terenkripsi atau belum, lihat pada tampilan berikut ini. Ini merupakan router yang kita gunakan, yaitu Seno 01, dan enable secret menandakan bahwa password yang digunakan terenkripsi. Ini dia passwordnya. Password yang terenkripsi akan sangat sulit digunakan atau dilihat. Nah, di bawahnya ada enable password semangat. Kita bisa menghilangkan ini dengan cara menghapusnya. Dengan demikian, kita telah berhasil membuat password untuk berpindah dari mode user execute ke mode privilege execute yang terenkripsi pada router. Selanjutnya, kita akan membuat banner. Untuk membuat banner, kita terlebih dahulu harus masuk ke mode global execute. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang apakah itu banner. Banner yaitu sederet informasi umum yang ditampilkan di deretan paling atas atau paling awal dari jendela CLI yang berisi suatu informasi tertentu. Untuk dapat melakukannya, pertama, kita harus masuk ke mode global execute. Saat ini kita telah berada di mode privilege execute. Untuk dapat berpindah ke mode global execute, ketikkan configure terminal lalu enter. Kita telah masuk ke mode global execute. Untuk membuat suatu banner, kita ketikkan banner spasi m o t d spasi crash lalu isikan pesan yang kita inginkan. Misalkan, saya membuat informasi untuk router ini, yaitu Seno 01. Diakhiri dengan crash. Nah, banner MOTD merupakan perintah yang digunakan untuk membuat banner. Lalu ini merupakan informasi yang digunakan atau isi bannernya, dan lambang crash merupakan lambang untuk menandakan bahwa ini dia informasinya atau ini dia isi bannernya. Bila sudah, enter. Kita telah berhasil membuat banner. Untuk dapat mengeceknya, terlebih dahulu kita harus
keluar dari jendela konfigurasinya. Ketik N lalu disable. Nah, kita telah masuk ke mode user execute. Untuk keluar, kita ketikkan exit lalu enter. Nah, ini merupakan jendela awalnya. Untuk dapat melihat banner yang kita gunakan, ketik enter. Nah, ini dia banner yang kita buat. Dengan demikian, kita telah berhasil membuat banner. Dan yang terakhir, kita akan membuat startup configuration. Untuk melakukannya, kita terlebih dahulu harus berada di mode global execute. Masukkan password untuk mengakses router yang tadi kita gunakan, yaitu PC13. Kita telah masuk ke routernya, dan pada saat ini kita berada di mode user execute. Seperti yang saya bilang tadi, untuk membuat startup configuration, terlebih dahulu kita harus masuk ke mode global execute. Pertama, kita berpindah ke mode privilege execute. Ketik enable lalu enter. Nah, ini merupakan permintaan password yang digunakan pada saat kita berpindah dari mode user execute ke mode privilege execute. Tadi kita telah membuat passwordnya yang terenkripsi, yaitu semangat lalu enter. Kita telah masuk ke mode privilege execute. Untuk membuat startup configuration-nya, kita harus mengecek apakah sudah ada startup configuration saat ini atau belum. Cara untuk mengeceknya yaitu ketik show spasi startup lalu strip lalu config, enter. Terdapat sederet informasi yang menyatakan bahwa startup configuration tidak ada, atau dengan kata lain, kita belum membuat startup configuration-nya. Untuk membuat startup configuration-nya, kita ketikkan copy spasi startup config spasi mohon maaf ketik copy spasi running strip config spasi startup config lalu enter. Sistem akan memunculkan apakah running configuration yang akan kita jadikan startup configuration ini disimpan dalam bentuk file bernama startup config. Bila iya, enter. Kita telah berhasil membuat startup configuration. Untuk dapat mengecek startup configuration-nya, ketik show spasi startup strip config lalu enter. Nah, ini dia startup configuration yang kita buat, yang berasal dari running configuration yang kita buat saat ini. Dengan demikian, kita telah berhasil membuat startup configuration. Demikian tutorial Cisco Fundamental 1 ini yang menggunakan Cisco Packet Tracer
student. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.